Bersabarlah kalian, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, melainkan zaman itu lebih buruk daripada zaman sekarang. Dan kondisi ini akan terus berlangsung hingga kalian semua bertemu Rabb kalian. Kali ini saya akan mengajak perhatian kita bersama akan sebuah hadis yang disampaikan dari Zubair ibn Adi radhiyallahu anhu. Dia mengisahkan sebagai berikut: Ataina Anas ibn Malikin fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaji faqala asbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lantas kami berkeluh kesah mengadukan ulah Hajjaj kepada kami. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu pun berkata, bersabarlah kalian, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman, melainkan zaman itu lebih buruk daripada zaman sekarang. Dan kondisi ini akan terus berlangsung hingga kalian semua bertemu Rabb kalian. Aku mendengarnya dari Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimahullah, sebagaimana kita ketahui, masih di awal-awal dahulu kala, ya, di zaman sesudah berlalunya era khilafah ala minhajin nubuwah, era khulafah rasyidin, di era-era awal mulkan aban, raja-raja menggigit, muncullah seorang penguasa yaitu Al-Hajjaj yang terkenal bengis, yang terkenal jahat, yang terkenal sadis kepada umat ini. Nah, sahabat dalam hal ini yang masih hidup waktu itu dimintai pendapatnya, karena mereka yang hidup bersama Al-Hajjaj ini merasakan kepahitan, penderitaan, kesengsaraan karena ulah Al-Hajjaj yang begitu zalim, yang begitu arogan, yang begitu jabbar, ya, memaksakan kehendak dan menzalimi umat itu. Sahabat yang dikonsultasikan atau yang dijadikan tempat curhat adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pengalamannya sangat banyak sekali bersama Nabi SAW dan para sahabat lainnya. Nah, ketika mereka menyampaikan keluh kesah mereka kepada sahabat Anas, justru sahabat Anas memberikan kepada mereka suatu informasi kenabian yang cukup mengejutkan. Di samping dia mengatakan isbiru, bersabarlah kalian, dia juga menyampaikan suatu pesan nubuwah, pesan prediksi kenabian dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan tidaklah akan datang satu zaman kecuali zaman itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya, dan ini akan terus berlangsung hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. La haula wala quwata illa billah. Karenanya saudaraku rahimahullah, apabila hari ini kita merasakan kepahitan dikarenakan situasi kondisi dunia yang sedang dipimpin oleh para mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang bahkan sedang dipimpin oleh kaum kufar al-Yahud dan Nasara, bekerja sama dengan al-Musyrikun, ya, di mana mereka membangun suatu jaringan global, ya, yang nantinya akan benar-benar menjadi satu kesatuan yang mereka punya rencana nantinya membentuk apa yang mereka sebut Great Reset atau New World Order. Maka kita harus bersiap, karena sejujurnya keadaan akan semakin buruk. Kalau sekarang terasa buruk, nanti akan menjadi lebih buruk lagi. Karenanya tidak bermaksud menakut-nakuti. Kadang-kadang saya suka berpikir, kalau ada orang bertanya, sampai kapankah kondisi
kondisi yang kita alami sekarang ini, pandemi ini akan berakhir, kita patut khawatir mengingat bahwa pandemi ini tampaknya tidak merupakan suatu perkara yang alami, tetapi tampaknya memang by design, merupakan suatu perencanaan jahat dari orang-orang jahat yang merupakan bahagian dari hizbus syaitan, pasukan syaitan, partai syaitan. Maka kita khawatir sekali, jangan-jangan memang ini akan sengaja diperpanjang, ya. Ini yang kita khawatirkan, sehingga la samahullah, kita tidak berharap, tapi berdasarkan nas ini, hadis ini, kita patut antisipatif, patut mempersiapkan diri bahwasanya kalau sekarang sudah sangat pahit, maka nantinya akan sangat-sangat pahit situasinya. Karenanya kadang-kadang kita patut merenung, apakah mereka-mereka yang sekarang ini mengalami kematian, dipanggil oleh Allah Ta'ala, termasuk sahabat-sahabat kita, teman-teman sejawat kita dalam berdakwah, dalam beramar ma'ruf nahi munkar, mereka yang dipanggil Allah sekarang ini, apakah mereka lebih beruntung daripada kita? Karena apa? Karena mereka telah selesai penderitaannya di dunia ini. Mereka tidak mengalami penderitaan yang lebih mengkhawatirkan. Sementara kita yang masih hidup ini, kita pasti akan mengalami zaman asyar yang lebih buruk daripada zaman yang kita jalani sekarang ini. Sehingga pertanyaan besarnya adalah akankah kita bisa tetap bersabar, beristiqamah menghadapi situasi, kondisi zaman yang akan semakin berat itu? Apatah lagi kita tahu, jangan-jangan apa yang kita alami sekarang ini, inilah yang disebut Nabi sebagai fitnah duhaima, fitnah gelap pekat, yang mana ciri-cirinya sudah disebutkan. Dan di ujung dari penyebutan ciri-ciri itu, Nabi mengatakan, bila ciri-ciri ini sudah hadir semua, tunggulah kehadiran atau keluarnya Dajjal pada hari itu, keesokan harinya. Jadi kalau memang benar yang kita alami sekarang ini adalah fitnah duhaima, berarti memang ini adalah gerbang menuju munculnya a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat, yaitu khurujud Dajjal. Sudahkah kita siap? Sudahkah keluarga kita siap? Ini yang harus kita benar-benar khawatirkan. Ini yang harus benar-benar kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramai-ramai kita berdoa, kita memohon petunjuk Allah, memohon keistiqomahan dari Allah Ta'ala, karena kita tidak tahu akan seperti apa masa depan kita ini. Yang pasti sekarang sudah sangat pahit, ya, dan keesokan hari tentunya akan lebih pahit lagi berdasarkan nubuah yang tadi disampaikan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga saudaraku rahimahullah, apapun yang kita akan alami, semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan, perlindungan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus saling tolong menolong, lindung melindungi satu dengan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.